Halo semua, di video kali ini aku akan ngebahas apa itu sehat. Nah, mendengar kata sehat mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kehidupan kita. Tapi tidak jarang orang yang kurang paham apa itu makna sehat yang sebetulnya. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Kata sehat atau health yang umum di masyarakat seringkali diartikan sebagai suatu keadaan bugar untuk menyatakan keadaan atau kondisi dari tubuh. Nah, aku mau bawa teman-teman ke zaman dulu deh. Nah, kira-kira apa ya sehat zaman dulu? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini foto siapa? Biar aku jawab ya. Ini adalah Hippocrates. Hippocrates ini merupakan orang yang berjasa di bidang medis. Beliau adalah bapak kedokteran dan namanya diabadikan dalam Sumpah Dokter. Hippocrates mengungkapkan bahwa sehat merupakan hadiah yang istimewa, di mana sehat merupakan keseimbangan dari 4 cairan tubuh, yakni darah, black bile, yellow bile, dan plaque. Serta sakit merupakan ketidakseimbangan dari keempat cairan tersebut. Nah, aku bawa ke zaman sekarang nih, kira-kira apa sih definisi sehat di zaman sekarang? Nah, definisi sehat di zaman sekarang dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, banyak yang mempertanyakan nih definisi sehat menurut WHO ini, karena definisi ini dinilai tidak realistis, karena kata complete atau sempurna dalam kalimat tersebut itu membuat seseorang sulit sekali tergolong sehat, mengingat manusia akan sulit untuk dikategorikan mencapai kondisi sempurna. Nah, definisi sehat WHO ini juga terkesan lebih menekankan kepada kebahagiaan, di mana sehat dan bahagia merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya belum tentu berbanding lurus. Dibutuhkan pengalaman atau kejadian dalam hidup yang berbeda untuk merasakan bahagia. Oleh karena itu, bila kita salah dalam menilai sehat atau bahagia, gangguan kebahagiaan seseorang dapat kita artikan menjadi gangguan kesehatan. Kemudian, negara Republik Indonesia juga punya nih definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, di mana dikemukakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak berbeda jauh ya dengan definisi sehat dari WHO, namun definisi ini menambahkan sisi produktivitas. Lagi-lagi, sehat dan produktivitas adalah dua hal yang berbeda. Bila kita mengidentifikasi gangguan produktivitas sosial ekonomi, apakah seseorang tersebut bisa dikategorikan mengalami gangguan kesehatan? Nah, kemudian ada satu definisi yang menarik nih menurut ahli, yakni menurut Saraki, di mana sehat merupakan keadaan sejahtera, terbebas dari penyakit dan kelemahan, serta merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan universal. Meskipun belum ada kata sepakat untuk definisi sehat itu sendiri, perlu ditekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi yang dasar bagi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan akses kesehatan dan menjalani hidup yang sehat. Kemudian kita kan tadi udah bahas ya definisi sehat menurut WHO, menurut undang-undang, dan menurut ahli. Nah, sekarang kita akan bahas sehat itu ada apa aja sih? Yang pertama ada sehat fisik. Nah, sehat fisik ini meliputi jasmani atau tubuh seseorang, seperti yang umum ada di mindset masyarakat.
Kemudian ada sehat mental. Nah, sehat mental ini meliputi aspek psikis, emosi, dan rohani. Kemudian juga ada sehat sosial. Sehat sosial ini kondisi yang mempengaruhi hubungan intrapersonal individu. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Pertama ada kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini didefinisikan sebagai kondisi tubuh kita dengan mempertimbangkan berbagai aspek dimulai dari ketidakadaan penyakit hingga tingkat kebugaran. Nah, kesehatan fisik ini sangat penting untuk menunjang kesejahteraan secara keseluruhan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya hidup. Nah, gaya hidup itu contohnya seperti pola makan atau diet, ada juga tingkat aktivitas fisik dan perilaku, misalnya merokok, meminum minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada biologi manusia, di mana genetika dan fisiologis orang itu dapat membuat seseorang lebih mudah ataupun lebih sulit untuk mencapai kesehatan fisik yang baik. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana lingkungan memberikan paparan faktor seperti contohnya ada sinar matahari yang bagus untuk kesehatan kulit dan juga tulang, dan juga ada zat beracun seperti polusi. Nah, polusi ini dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Kemudian juga yang terakhir ada layanan kesehatan, di mana perawatan kesehatan yang baik dapat membantu mencegah penyakit serta mendeteksi dan mengobati penyakit. Selanjutnya ada kesehatan mental, di mana kesehatan mental mengacu pada kesejahteraan kognitif, perilaku, dan emosional. Ini semua tentang bagaimana seorang berpikir, merasakan, atau berperilaku terhadap suatu kondisi. Nah, kesehatan mental ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada faktor biologis seperti jenis kelamin, usia, dan etnis. Kemudian juga ada faktor non-biologis seperti kondisi sosial ekonomi, kemudian juga kependudukan, kemudian ada tingkat keterlibatan sosial seseorang, pendidikan, dan kualitas tempat tinggal atau perumahan. Dan yang terakhir ada kesehatan sosial, di mana kesehatan sosial didefinisikan sebagai kondisi yang merujuk pada komunitas dan individu. Untuk fokus individu sendiri, kesehatan sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk membangun hubungan interpersonal yang memuaskan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan berbagai macam level sosial dan bersikap dalam menghadapi berbagai kondisi. Nah, secara umum, berikut adalah bagian mengenai kesehatan sosial. Jadi, hubungan sosial yang baik dapat mempengaruhi dua faktor, yakni perilaku sehat dan kesehatan mental. Hubungan yang baik tentunya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan mental, yang nantinya perilaku sehat akan menunjang juga kesehatan fisik dan menurunkan resiko kematian. Nah, gimana nih sobat penjelasannya? Kalau berdasarkan definisi dan juga penjelasan-penjelasan yang lain, kira-kira sobat sudah sehat belum ya? Nah, tertarik dengan informasi dan pengetahuan lainnya, sobat bisa like, subscribe, dan juga turn on notifikasi dari channelku untuk update informasi-informasi informatif yang pastinya juga menarik. Dan apabila sobat masih punya pertanyaan atau mau request konten, boleh banget sobat. Sobat bisa menghubungiku, berikut ada Instagramku dan juga ada blog pribadiku. Terima kasih sobat sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi.